kegiatan transkultural. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Ya, waalaikumsalam Nas, selamat sore Nas. Boleh saya tahu dengan siapa saya bicara? Saya Lestari Nas. Mbak Tari, oke. Mbak Tari, perkenalkan Mbak Tari, saya Naris Aktri, perawat yang berjaga pada sore hari ini. Saya mohon waktunya Mbak Tari. Saya akan melakukan pengkajian kepada Mbak terkait transkultural. Waktunya yang saya perlukan sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Nas? Bersedia ya. Untuk tempatnya di sini saja? Di sini aja Nas. Di sini saja, oke. Pertanyaan yang pertama ya Mbak, boleh saya tahu apa ada penyakit tertentu gitu yang sering dialami Mbak dan keluarga? Kalau saya sendiri sih nggak ada sih Nas. Tapi paling kalau ibu saya ada riwayat tekanan darah tinggi Nas. Oke, ada riwayat ya. Kemudian apakah Mbak Tari dan keluarga pernah mengalami gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan lingkungan gitu, misalnya apa seperti TB atau penyakit tertentu? Alhamdulillah nggak ada sih Nas. Paling cuman kayak perubahan cuaca, kayak bersin-bersin atau batuk pilek biasa. Menurut Mbak Tari sendiri, ada nggak kondisi tertentu gitu yang Mbak rasakan saat Mbak ngerasa lagi fit gitu, lagi sehat, atau mungkin saat-saat Mbak lagi ngerasa mudah sakit gitu? Paling sih kalau kayak kita udah kecapean sih Nas ya, kayak saking banyaknya aktivitas, paling badan saya kayak greges-greges aja sih Nas. Oh gitu. Baik. Selebihnya sih ada sih Nas. Ya. Alhamdulillah. Kalau untuk dari keluarga sendiri itu ada ciri khas khusus nggak dari ciri-ciri fisiknya gitu? Kalau saya kan karena keluarga keturunannya dari Sumatera Utara ya Nas, suku Batak, jadi paling ciri-ciri khasnya itu mereka rahangnya itu kayak agak lebih kelihatan sih, rahang pipinya Nas. Ya, jadi bisa diciriin dari Iya. rahangnya ya. Iya benar, orang Batak khas memang ya. Mbak Tari sendiri kalau di rumah biasanya komunikasinya lebih nyaman pakai bahasa apa ini? Karena saya udah lahir di sini ya Nas, jadi saya biasanya di rumah komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu, berarti kita tidak perlu menyiapkan juru bahasa ya, karena kita biasa satu bahasa ya, bahasa Indonesia. Iya. Baiklah. Kalau untuk menyampaikan perasaan gitu, gimana biasanya Mbak? Kalau misalnya Mbak lagi senang, lagi sedih gitu, cara mengungkapkannya seperti apa? Kalau misalnya saya lagi senang, mungkin saya akan mengungkapkannya secara terang-terangan, tapi kalau di saat saya sedih, saya biasanya saya tahan dulu sih Nas. Gitu. Jadi Mbak Tari ini kan berasal dari budaya Batak ya, kental dengan budaya Batak keluarganya. Jadi kita nih kelihatannya berbeda budaya gitu kan, karena saya juga dari Sumatera tapi bukan Sumatera Utara, Sumatera Kidul, Sumatera Selatan gitu. Mbak sendiri gimana? Apakah merasa nyaman dengan perbedaan ini? Nyaman aja ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kalau boleh saya tahu, Mbak Tari sendiri itu merasa paling kenal dan paling dekat dengan kebudayaan apa sih? Karena keluarga saya kan suku Batak ya Nas, jadi saya lebih mengenal suku Batak Nas. Suku Batak ya, oke. Menurut Mbak Tari sendiri, apa nilai-nilai kebudayaan keluarga itu diyakini dalam keluarga Mbak? Ada nggak nilai-nilai atau budaya tertentu gitu? Ada sih Nas nilai-nilai budaya, dan sampai saat ini gitu Nas masih dilakukan nilai-nilai tersebut. Mbak Tari lahirnya di mana? Saya sendiri lahirnya emang sudah di Jakarta sih Nas. Sudah di Jakarta. Cuman orang tua saya asli Sumatera Utara. Sumatera Utara, berarti orang tua lahir di Sumatera Utara. Ada perbedaan pandangan atau kebiasaan nggak antara Mbak dengan orang tua, karena beda tempat lahir nih, walaupun sama-sama Batak gitu? Tentu sih Nas, kan karena orang tua lahir sana ya, kan kalau orang Batak kan terkenal dengan suaranya yang keras-keras. Iya betul. Kalau saya sendiri mungkin karena sudah lahir di sini, jadi suara saya tidak sekeras seperti mereka. Lebih lembut ya, lebih lembut, karena sudah berbaur dengan budaya betul, ya. iya.
Jadi kalau Mbak Tari sendiri itu biasanya mengekspresikan perasaan itu gimana? Kalau saat sedih atau saat senang gitu. Terutama kalau misalnya Mbak lagi sedih karena kehilangan gitu, itu biasanya gimana cara Mbak mengungkapkan ekspresinya? Kalau saya mengungkapkan ekspresi saat kehilangan itu biasanya menangis sih, Nas. Gitu. Iya. Kalau untuk berinteraksi gitu dengan lawan jenis gitu biasanya ada batasan-batasan khusus nggak sih dalam kebudayaan Batak gitu? Kalau dalam budaya Batak sendiri sih nggak ada sih ya, Nas. Cuman mungkin memang ada beberapa bagian tubuh kali ya yang nggak boleh disentuh, dan itu sifatnya kan privasi untuk Iya, bagian tubuh kita sendiri. Berarti kalau misalnya ada nurse mau melakukan pemeriksaan fisik nih, ada bagian-bagian yang mungkin privasi untuk Mbak. Kalau misalnya berarti nggak selalu semuanya boleh. Ya, betul Ini Nas. ya. Betul, Nas. Oke. Di kebudayaan Batak sendiri itu ada hal-hal yang tabu nggak sih untuk dibicarakan gitu, misalnya apa seperti kematian atau penyakit-penyakit tertentu? Hal tabu sih nggak ada ya, Nas. Nggak ada ya, aman ya. Oke. Mohon maaf, ini sebelumnya usia Mbak Tari berapa tahun? Saat ini saya 30 tahun, Nas. 30 tahun. Sudah menikah? Belum, Nas. Belum ya, tapi akan menikah ya sebentar lagi ya. Insya Allah. Oke. Kalau dari sesuai dengan kebudayaan Mbak nih, karena budaya Batak ya biasanya ada ritual khusus nggak sih untuk misalnya persiapan menjelang pernikahan gitu-gitu? Kalau untuk menjelang pernikahan pasti ada ya, Nas. Kalau di budaya saya Batak tuh ada istilahnya martupol, itu kayak tunangan. Nah, jadi kayak sebelum martupol, sebelum hari H itu ada beberapa hari, kayak beberapa minggu hari pertunangan itu. Jadi si pihak laki-lakinya itu tuh kan kayak kalau kita kan di budaya biasa kan minta izin ke orang tua. Cuman kalau yang membedakan di suku saya itu yang Batak itu pihak laki-laki bukan hanya minta izin ke orang tua tapi ke paman atau tulang sebutannya. Jadi mereka itu biasanya tuh kayak minta izin sekaligus membawakan makanan khusus Batak, kayak misalnya kayak ikan mas, kayak daging ayam. Jadi istilahnya kayak mohon doa restu juga ke keluarga besar gitu ya, selain orang tua gitu ya. Dan ini lebih dikhususkan ke paman. Paman gitu. Ya, oke. Kalau di dalam keluarga khususnya budaya Batak ya, itu biasanya orang tua atau kakek nenek itu biasanya yang merawat siapa? Apakah ada tempat khusus untuk merawat orang tua ini atau dirawat bersama-sama di rumah? Dirawat bersama ya di rumah ya. Ya. Selanjutnya ini masalah ekonomi ya yang akan kita tanyakan. Kalau di keluarga Mbak Tari sendiri itu penanggung jawab utama dari keuangan, tulang punggungnya Ayah ya. Keluarga ada asuransi kesehatan? Ada SINAS, BPJS. BPJS ya. Sudah pernah pakai sebelumnya BPJS? Sudah. Berarti ada tantangan nggak atau masalah gitu selama menggunakan BPJS? Nggak ada. Selama berobat aman ya, lancar ya. Lancar aja, Nas. Selanjutnya ini adalah masa pendidikan, Mbak. Pendidikan terakhir Mbak Tari apa maaf? Pendidikan saya terakhir D3, Nas. D3. Anggota keluarga lain mungkin ada juga yang pendidikannya setara pendidikan tinggi Mbak, atau ada sih, Nas. Adik saya juga D3. adik saya, adik Mbak ya, oke. Kalau untuk menerima informasi nih, kami dari tim medis misalnya melakukan edukasi gitu kan, Mbak dan keluarga itu biasanya lebih paham dengan cara yang mana? Apakah dengan tulisan, kita ngobrol-ngobrol gini lisan, atau mungkin lihat video gitu? Itu mana yang menurut Mbak lebih gampang dicerna? Kayaknya lebih ngobrol-ngobrol ya, Nas. Kayak bicara gini, bincang gitu ya, lebih dicerna. gampang ya. Mbak suka cari-cari info gitu di media sosial? Suka, Nas. Suka ya, oke. Selanjutnya, kalau menurut Mbak Tari sendiri nih, seseorang itu bisa jatuh sakit itu kenapa? Kalau menurut pandangan saya ya, Nas, seseorang itu bisa sakit karena kita kurang istirahat sih, Nas. Kurang istirahat ya, ya benar. Kalau Mbak Tari sendiri biasanya apa sih Mbak lakukan kalau lagi kurang istirahat, lagi kurang enak badan gitu?
Kalau saya kurang enak badan, biasanya saya lebih ke perbanyak istirahat yang cukup, kayak tidur, sama mungkin saya suka beli vitamin-vitamin gitu, kayak suplemen buat menambah daya imun tubuh saya. Oh ya, oke. Kalau untuk cara mengekspresikannya sendiri itu ada cara khusus nggak? Misalnya Mbak lagi sakit nih, atau Mbak ungkapkan, atau Mbak justru berdiam diri di kamar gitu misalnya. Saya jujur saya ungkapin sih. Iya, ngomong kalau ada yang sakit. Iya, kalau gitu saya ya. sakit. Untuk ritual khusus mungkin ada, atau doa-doa untuk mengatasi. Paling saya kayak Sakit. doa biasa aja sih Nas, untuk kesembuhan saya gitu. Kalau untuk anggota keluarga Mbak Tari sendiri yang tinggal serumah ada berapa orang? Saya tinggal bertiga sih Nas. Bertiga, siapa aja? Saya, adik saya, ibu saya. Bertiga. Kalau untuk ayahnya Enggak. Jarang di rumah ya, Iya, dia di luar kota ya. Iya. Oke. Kalau misalnya Mbak Tari lagi sakit nih, yang pertama kali Mbak hubungi siapa? Ibu saya sih. Ibu ya. Untuk perannya sendiri gimana? Kalau misalnya Mbak Tari lagi sakit, peran dari masing-masing anggota keluarga. Kayak peran ibu saya, adik saya tuh biasanya mereka kayak kasih support gitu, terus kayak beliin saya makanan, obat-obatan gitu sih Nas. Sama kasih doa paling buat saya supaya cepat sembuh gitu. Kalau sehari-harinya Mbak Tari biasanya makanan yang dikonsumsi apa aja? Sehari-hari biasanya ya makanan kayak sayur, lauk gitu aja sih Nas gitu. Ada yang khusus secara kebudayaan dari budaya Batak gitu nggak? Kalau untuk sehari-hari sih enggak sih Nas, cuman kalau makanan khusus budaya itu biasanya dipakai buat ritual acara-acara besar aja, kayak sembuh dari sakit itu bisa. Terus kayak tadi acara pertunangan, pernikahan, atau bahkan acara di pemakaman itu pakai makanan-makanan dari budaya adat. Gitu. Untuk nyiapinnya sendiri tuh biasanya ada nggak orang khusus yang nyiapin makanan itu, atau biasa yang di rumah ibu atau siapa yang biasanya masak? Yang biasanya masak biasanya sih ibu, ayah, cuman karena itu kan ada beberapa makanan jadi dilakukan bareng-bareng, ada yang sama kakaknya mama gitu, karena itu kan makanannya banyak ya, jadi sosialisasinya di situ juga. Oh iya, benar-benar. Untuk agama sendiri, mohon maaf Mbak, keyakinannya Kristen ya. Menjalankan ibadah aktif ya. Ada nggak tokoh agama gitu yang menjadi panutan, misalnya saat Mbak lagi sakit gitu? Paling pendeta saya sih Mas. Pendeta ya. Ada ritual-ritual khusus mungkin yang dilakukan Mbak dengan pendetanya gitu? Enggak sih, paling dikasih doa sama berkat biasa aja. Untuk selanjutnya, menurut Mbak Tari nih, makna sehat itu apa sih? Menurut saya makna sehat itu ketika kita sehat mental, sehat fisik, sehat jiwa, dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sih. Kalau menurut Mbak Tari itu bagaimana pandangan Mbak tentang perubahan gaya hidup akibat penyakit tertentu atau tindakan medis gitu? Pastinya kita kayak agak terhambat sih melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Ya benar-benar. Jadi nggak seperti sebelum sakit ya. Kalau dari Mbak Tari sendiri itu menanggapi sentuhan fisik itu gimana menurut Mbak? Sebenarnya boleh-boleh aja sih Nas, cuman mungkin ada beberapa bagian yang privasi bagi saya, jadi saya kurang suka. Tetap dibatasi ya, tetap membatasi ya. Oke, baiklah Mbak Tari, sepertinya pengkajiannya sudah cukup dulu untuk sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pengkajian ini. Nanti jika dirasa ada data-data yang kurang, saya mohon izin untuk mengkaji lagi, tanya lagi kepada Mbak, apakah diizinkan? Boleh Nas? Ya,
ya. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya mohon pamit. Selamat beristirahat ya Mbak Tari ya. Iya, Terima kasih. sama-sama.